Om Swastiastu, Bu Malioni. Om Swastiastu, Pak Komang. Selamat siang Bu Malioni, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik, Komang. Hari ini kemungkinan kita akan mengobrol sebentar terkait beberapa waktu lalu Ibu menceritakan ada sedikit kendala. Bolehkah saya minta waktunya sebentar, Bu? Silakan Pak Komang. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Malioni ini kurang bersemangat dalam mengajar di kelas. Nah, apakah Ibu ada masalah? Kelihatan ya saya ada masalah Pak Komang. Ya. Ya benar Pak Komang, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat sedikit. Saya harus bercerita dengan siapa. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih sudah mau berdiskusi sama saya Pak Komang. Ya. Jadi apa yang bisa saya bantu serta apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil diskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak Komang. Nah, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman hal ini karena siswa saya ada beberapa yang masih lain-lain. Asik dengan dunianya sendiri seperti ngobrol dengan temannya, bermain, tidak pernah mendengarkan guru ngomong di depan. Pokoknya acuh ya dengan gurunya, Pak Komang. Dianggap guru tidak ada di ruang kelas. Seperti itu, Pak Komang, yang saya hadapi. Nah, apakah siswa atau murid yang Ibu ajar itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran Ibu di kelas atau bagaimana? Ya, ada beberapa siswa yang selalu main-main pada jam pembelajaran IPAS. Kemungkinan dia tidak suka Pak Komang dengan pembelajaran IPAS. Dianggap pelajaran IPAS itu hanyalah hafalan. Tidak ada yang menarik dalam pembelajaran tersebut sehingga siswa tidak mau fokus pada pembelajaran yang saya jelaskan. Sehingga hasil pembelajaran IPAS itu jadi menurun Pak Komang. Nah, dari hal tersebut, coba Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah, di kelasnya Ibu. Apakah Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut? Saya baru melakukan kelompok kecil saja Pak Komang. Saya kelompokkan siswa sesuai bakat dan minatnya. Di sana saya tidak membeda-bedakan, cuman saya memberikan tugas ada yang tingkat kesulitan tinggi, ada tingkat kesulitan rendah dan juga tingkat kesulitan sedang Pak Komang. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan agar bisa memahami kebutuhan belajar Ibu itu di kelas? Nah, ini dah saya masih bingung, Pak Komang. Saya sudah berusaha melakukan berbagai cara supaya siswa nyaman belajar di kelas. Saya melakukan pengelompok, kemudian dengan beberapa kelompok, kemudian saya menyiapkan beberapa lampiran kertas karena saya tahu sudah terlihat ada beberapa siswa yang aktif. Saya melihat secara umum kesiapan anak-anak untuk belajar. Biasanya semua anak saya ajak praktek langsung, saya suruh anak-anak maju ke depan satu persatu. Itu juga tujuannya supaya melatih siswa untuk berani tampil ke depan. Seperti itu Pak Komang. Nah, ini saran sedikit. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, harusnya Ibu memetakan kebutuhan minat belajar siswa tersebut. Contohnya, ada yang suka seperti visual, dia melihat gambar saja, ada yang auditori mendengar, kemudian ada yang kinestetik seperti itu. Nanti ada 3 gaya belajar siswa tersebut. Nanti Ibu kasih akan angket saja sesuai dengan modul ajar yang Ibu punya. Nanti sebarkan angket, nanti siswa itu dia akan memilih gaya belajarnya sendiri. Seperti ada yang suka cuma visual saja, ada yang suka auditori, dan ada yang kinestetik. Nanti Ibu kelompokkan di sana. Nanti Ibu akan mendapat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang visual nanti prakteknya Ibu pakai apa? Gambar namanya. Kemudian yang auditori Ibu pakai video video pembelajaran seperti itu bisa. Kemudian yang kinestetik itu seperti alat peraga. Nah, nanti
Nanti itu bisa Ibu kolaborasikan seperti itu. Iya Pak Komang. Nah, sekarang sebenarnya Ibu itu sudah tahu permasalahannya. Sekarang kira-kira untuk kedepannya apa yang Ibu akan lakukan di kelas agar siswa ini bersemangat dalam melakukan pembelajaran, tidak ribut lagi seperti itu. Ya, saya akan memberikan gini Pak Mang, pembelajaran yang sesuai dengan minatnya Pak Komang. Nah, di sana saya akan melakukan asesmen awal seperti itu Pak Komang. Ya, itu sangat baik sekali Ibu. Menurut Ibu yang menjadi prioritas pertama yang akan Ibu lakukan yang mana? Ya, pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar melalui tes diagnostis dan non-diagnostik. Tujuannya supaya mengetahui gaya belajar murid yang beragam, terutama secara visual, auditori, kemudian kinestetik. Nah, tes ini saya lakukan agar mengakomodasi semua kebutuhan gaya belajar murid di dalam kelas. Kemudian saya mencari sumber-sumber belajar yang cocok dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil tes diagnosisnya, Pak Mang. Ya, itu sudah sangat baik sekali Ibu. Kemudian pernahkah Ibu melakukan kolaborasi mungkin berdiskusi dengan teman rekan sejawat Ibu di sekolah? Oh iya Pak Komang, saya lupa, saya pernah berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat di sekolah lain. Kemudian di sana saya selalu sharing dan saya selalu berbagi pengalaman Pak Komang bersama rekan sejawat yang beda sekolah. Ya, itu sudah sangat baik sekali Ibu. Nah, dalam kolaborasi itu, apakah Ibu di sana merancang pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, salah satunya ya saya lakukan lah seperti itu Pak Komang, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak Komang. Nah, apakah cara itu bisa membantu Ibu dalam memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu di kelas? Ya, tentu saja Pak Komang. Ketika saya melakukan kesalahan, nah di sana rekan sejawat saya melihat di mana kekurangan saya dalam saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian sebaliknya saya bisa melihat tantangan dari rekan sejawat juga Pak Komang. Nah, ya, baik. Coba Ibu ceritakan sedikit apa yang setelah Ibu alami. Ceritakan kembali apa yang Ibu alami yang Ibu katakan barusan agar memperkuat atau mempertegas dari diskusi ini. Baik Pak Komang. Ya, di sini saya akan segera membuat tes diagnostik dan non-kodiktif. Kemudian agar saya tahu kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya. Lalu saya akan mengumpulkan sumber belajar yang sesuai kebutuhan murid dan membuat rancangan pembelajaran di kelas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya tinggal saya praktekkan di kelas saja dan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Pak Komang. Ya, baik sekali itu Ibu Malioni. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya Pak Komang, saya akan langsung membuat tes untuk memetakan kebutuhan belajar anak. Lalu saya akan menghubungi rekan sejawat saya di sekolah lain Pak Komang. Nah, kemudian yang membantu Ibu selain rekan sejawat di sekolah lain, siapa lagi? Mungkin Ya ada yang namanya Bu Sutari. Ya Bu Sutari namanya Pak Komang. Karena beliau adalah sama mengajar di kelas 5. Nah, saya akan lebih intens untuk berdiskusi dengan beliau untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Seperti itu Pak Komang. ya, itu sudah sangat baik sekali Ibu. Semoga semuanya dilancarkan ya Bu Malioni. Saya tunggu info selanjutnya setelah ini, setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merefleksi proses pembelajarannya. Semoga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga anak-anak di kelas Ibu itu semakin senang, aktif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran di kelasnya. Oke, sekian dari coaching saya hari ini. Ya Pak Komang. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi. Terima kasih Bu Malioni.
Sama-sama.